Hari ini saya akan bicara tentang the virus and the cure. Kita masih ada di dalam kitab Roma, eksposisi kitab Roma. Dan hari ini kita akan meneruskan Roma pasal 5. Nah, kita akan bergantian membacanya ayat 12 sampai ayat 21. Saya akan baca yang kuning, saudara baca yang putih, oke? Saya akan teruskan dan saya akan membaca pertama kali. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 15 saudara, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan karena karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, saya ya ini ya, oke saya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19 saudara, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21 sama-sama baca. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sama-sama berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah hari ini saat kami mendengar firman, kami dibukakan, dicerahkan. Pandangan kami dirubah, hati kami ditransformasi. Biarlah hamba-Mu makin berkurang, biarlah Yesus yang makin bertambah, dan Injil diberitakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang the benefit of our justification. Pertanyaannya minggu lalu, Pak saya ini butuh duit. Pak saya ini punya masalah keluarga. Pak saya ini kena dampak pandemi. Kok yang dilakukan Kristus di atas kayu salib itu bukan ngasih saya duit, ngasih saya mujizat, ngasih saya supaya saya mengalami pemulihan. Tetapi yang ada adalah saya diberi justification. Apa hubungannya sama hidup saya? Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu justru adalah justification itu sendiri. Kenapa? Nah, minggu lalu kita belajar bahwa masa lalu kita dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Kita yang berdosa didamaikan dengan Tuhan yang semestinya menghukum dosa. Dengan apa? Kristus, karya salibnya. Ya, karya salibnya itu menanggung dosa kita. Kemudian masa sekarang kita bukan cuma hanya didamaikan, tetapi kita juga diberi anugerah, bukan cuma hanya untuk diampuni dosanya, habis itu bebas, enggak. Tetapi Dia itu mengangkat kita sebagai anak. Kita jadi dekat dengan Tuhan. Sang hakim bukan cuma hanya memberikan pembebasan kepada narapidana atau seorang buronan, tetapi buronannya diampuni, dikasih anugerah untuk berhubungan dekat, jadi sahabatnya sang hakim, bahkan diundang untuk tinggal di rumahnya sang hakim. Itu loh ilustrasinya. Dan bukan cuma hanya itu, jadi masa lalu dibenerin, masa sekarang dibenerin, masa depan dalam pergumulan kita, dalam masalahmu kena pandemi, dalam masalahmu dalam keuangan. Kalau saudara memiliki kanker, saudara mengalami COVID, saudara mungkin sakit, tubuhmu lemah. Di dalam penderitaan kita, dalam dunia ini, kita diingatkan rumah kita bukan di dunia. Kita diingatkan bahwa masa depan kita mempunyai pengharapan yang penuh sukacita. Karena bukan gak pasti, tetapi kepastian. Ini luar biasa sekali, kita bisa punya damai, kita punya hati yang rest. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang sudah mati buat kita, bangkit buat kita, menopang kita selama ini, akan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai.
Sehingga kita mempunyai kepastian. Sehingga apa? Efeknya. Ini recap aja ya saudara. Efeknya apa? Di luar Tuhan penderitaan akan menghancurkan hidup kita. Tetapi di dalam Tuhan kebaikannya bahkan tujuannya yang mulia dihadirkan melalui apa? Penderitaan yang kita hadapi. Yang setuju katakan amin ya saudara. Tadi saya senang sekali mendengar kesaksian saudari Lina. Bagaimana dia tahu di tengah-tengah ketidakpastiannya dia punya kepastian di dalam Kristus. Di tengah-tengah kebingungannya dia memiliki berita Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga dia tahu ini pasti ada yang baik. Sehingga dia tahu ada tujuan yang mulia. Bagaimana dengan hidup kita? Saya berdoa supaya saudara tidak dihancurkan oleh penderitaan atau masalah dalam hidup saudara. Tetapi melalui itu semua kita belajar minggu lalu bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kuasa untuk nengking penderitaan supaya penderitaan itu pergi. No. Tetapi kuasa yang apa? Memanfaatkan penderitaan untuk apa? Pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Bukankah ini merupakan kabar baik saudara? Bahwa melalui apapun yang sedang saudara hadapi, saudara tidak bisa kalah. Karena Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita adalah Kristus yang menang. Itulah sebabnya saudara lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah hari ini saya akan meneruskan dari Roma 5 itu tadi. Bahwa ada sebuah virus. Banyak orang takut karena virus. Saya tulis ini di sosial media sebagai sinopsis dari khotbah saya. Banyak orang takut karena virus dan pandemi. Tetapi sebenarnya ada suatu virus yang tidak terelakkan oleh semua manusia. Yaitu virus dosa. Sejak awal manusia diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Tapi karena virus dosa yang datang melalui ketidaktaatan satu orang. Yaitu Adam. Manusia terpisah dari Tuhan. Injil adalah kabar baik di mana Tuhan menyediakan jalan untuk membawa kita yang berdosa kembali kepadanya. Dan melalui karya Kristus kita menerima kasih karunia yang indah ini. Nah kita akan melihat satu-satu. Kalau minggu lalu ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Sekali lagi saya masih mengingatkan saudara. Kitab Roma adalah ketegangan antara orang Yahudi Kristen dan orang non-Yahudi Kristen. Yang orang Yahudi memaksakan hukum Taurat dan sunat. Kemudian orang non-Yahudi ini sangat duniawi dalam tanda kutip. Yang ini juga diperingatkan sama Rasul Paulus, kamu jangan hidup seperti dunia. Yang ini juga diperingatkan sama Rasul Paulus, jangan sok kamu merasa bahwa kamu punya agama. Dan kamu memaksakan hal-hal yang lain selain Kristus. Nah di tengah-tengah ketegangan ini, Rasul Paulus memberikan sebuah paparan tentang Injil. Nah minggu lalu kita belajar apa yang justification lakukan buat kita. Nah minggu ini ditunjukkan sama dia gimana dosa itu masuk dan bagaimana obatnya melalui Kristus itu gimana. Dan itu implikasinya apa dalam hidup kita. Ya saudara ya. Nah kita tadi baca sebab itu. Nah sebab itu tuh artinya apa? Menjelaskan semua yang kita pelajari minggu lalu. Ya, sebab itu. Jadi kalau kamu sekarang terima justification, kamu menerima, kamu dibenarkan oleh Allah, kamu tahu datangnya caranya gimana? Justification ini, nah hari ini kita akan belajar. Nah saudara ya, jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang abal-abal. Saudara cuma tahu garis besarnya aja kekristenan. Tetapi saudara tidak bisa mengartikulasikan. Dengan begini, waktu saudara belajar kitab Roma, saya berdoa supaya saudara bisa semakin dalam, semakin kuat imannya. Dan kalau saudara ditanya, kenapa kamu kok percaya Kristus? Saudara bisa cerita. Karena saudara tahu betul apa yang saudara percayai. Nah dikatakan begini, gini loh, basically, Rasul Paulus ngomong gini, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ada tiga hal di ayat ini. Langsung saja kita lihat di ayat ini ada tiga hal. Yang pertama adalah dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Artinya apa? Masuknya dosa. Jadi ini ada sebuah penjelasan. Masuknya dosa itu lewat siapa? Gara-gara Adam masuknya dosa. Kalau saya bisa bilang virus terbesar bukan virus corona. Saudara baru dengar kenapa kok pemerintah itu takut untuk kita ini mudik atau kita ini travel ya during Lebaran itu ya tanggal 6 sampai tanggal 17 dan bahkan di-extend bagaimana ketatnya. Kenapa? Karena mereka semua takut akan mutasi dari strain COVID-19 yang terjadi di India. Di mana mereka sudah menang, mereka pikir ada herd immunity. Kemudian dibiarkan upacara keagamaan, kira-kira 5 juta orang
kumpul di Sungai Gangga. Dan kemudian banyak sekali orang meninggal. Bahkan sampai hari ini 350.000 kasus, saudara. Bayangkan, saudara ya. Nah, kalau saudara lihat seperti berita seperti itu, sebenarnya ada yang lebih mengerikan lagi. Karena yang mengerikan ini tidak terelakkan, saudara, dengan jaga prokes, saudara dengan vaksin, saudara masih bisa mengelak, ya, saudara masih punya imunnya. Tetapi we are all sin positif. Kita semua positif dosa, DOSA. Nah, kalau saudara lihat ada reaksi berantai ya, saudara ya. Jadi reaksi berantainya adalah masuknya dosa, kemudian kalau saudara lihat dan oleh dosa itu juga apa saudara? Maut. Jadi masuknya kematian. Jadi masuknya dosa, masuknya kematian. Saudara tahu Adam itu mestinya abadi. Dia tidak bisa mati pertamanya. Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa ada maut. Kemudian demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang. Jadi bukan hanya masuknya dosa, masuknya kematian. Dan menjalarnya kematian kepada semua orang karena dosa. Jadi ini adalah reaksi berantai yang luar biasa sekali. Ini asal mula dosa seperti ini. Di mana? Di Taman Eden. Sudah tahu udah ceritanya, saya nggak akan ulang ya ceritanya bagaimana. Nah, dan ada sesuatu yang menarik di sini yang saya garis bawahi adalah karena semua orang telah berbuat dosa. Nah ini, semua orang telah berbuat dosa. Ini yang digaris bawahi. Dalam bahasa Inggrisnya itu kalau bukan bahasa Inggris saja, tetapi bahasa Yunaninya itu aorist perfect tense. Satu kali, suatu tindakan, sekali untuk selamanya. Bukan selamanya aja ya, tetapi sekali, perfect tense. Maksudnya apa? Semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan bahasa Inggrisnya juga, in Adam, dalam Adam, kita ini sudah berdosa. Di dalam Adam semua telah berbuat dosa. All have sinned. Nah, ada kesengajaan, ini agak susah dijelaskan ya saudara. Agak susah dijelaskan. Kalau saudara mempelajari Alkitab, mempelajari bahasa Yunani, mempelajari hermeneutika, ini akan jelas sekali. Saya akan berusaha coba jelaskan kepada saudara. Kenapa kok ini interesting? Karena bahasanya, all have sinned itu past tense. Past tense itu sudah pernah terjadi pada waktu Adam jatuh dalam dosa, langsung pada saat itu juga dikatakan semua keturunan Adam itu langsung jatuh dalam dosa juga. Dan sudah berbuat dosa, padahal Adam waktu itu belum punya keturunan. Nah, di sini banyak orang itu protes. Karena apa? Bagaimana dosa itu terjadi dan dibilang semua orang sudah berdosa, padahal dosa semua orang itu belum diperbuat. Kenapa? Karena Adam pada waktu itu belum punya anak. Tetapi Adam jatuh dalam dosa dan dikatakan semua orang yang lahir dari Adam itu jatuh dalam dosa. Nah banyak orang yang bilang ini keberatan. Gak mungkin toh kayak gini, ini kan gak fair sekali. Kemudian ayat 13-nya saya akan bacakan kepada saudara dan saya akan jelaskan kenapa ini fair. Oke, kenapa ini fair? Karena Rasul Paulus ingin menunjukkan juga kepada pembacanya bahwa ini adalah mekanismenya, bagaimana dosa itu ada. Dibilang begini, ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Maksudnya begini, meskipun orang-orang keturunan Adam itu berdosa, tetapi tidak berdosa seperti Adam berdosa terhadap Tuhan, tetapi mereka semua berdosa. Dan dikatakan bahwa sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maksudnya gini, bukan berarti kalau ada hukum Taurat baru dosa itu ada, enggak. Tetapi saudara, orang itu merasa bersalah kalau dia bohong. Betul atau tidak saudara? Orang merasa bersalah waktu dia membunuh. Orang merasa bersalah waktu dia berzina tanpa ada hukum. Itu menunjukkan apa? Ada moral dalam hidup kita. Begitu moral itu yang ngasih siapa? Tuhan. Nah kalau kita melawan moral itu dan kita berdosa terhadapnya, meskipun gak ada hukum, kamu tetap merasa ada yang salah. Nah waktu hukum Taurat diberikan,
ternyata kamu benar-benar melanggar. Kita sudah pernah membahas ini di Roma 2. Nah, tapi keberatannya masih tetap sama kan? Kita semua dianggap berdosa karena Adam, kita menjadi pendosa di dalam Adam. Bagaimana mungkin kita yang belum eksis ini jadi pendosa gara-gara dosanya Adam? Belum eksis maksudnya waktunya Adam ya saudara ya. Nah kalau saudara perhatikan, ada sesuatu yang menarik setiap kali kalau saya cerita, kita semua ini orang berdosa. Kita semua ini orang yang bejat. Semuanya pasti akan ngomong, Tuhan itu gak adil, gak masuk akal. Mereka semua percaya bahwa seorang manusia itu pasti baik. Saya sudah buktikan kepada saudara, semua manusia sebenarnya gak baik. Dari mana? Saya pernah buktikan dari anak saya. Saya punya 3 anak, umur 19, umur 18, salah saudara, umur 18, umur 13, dan umur 8 ya saudara ya. Ini, dan mereka semua, gak usah ada yang ngajarin mereka berdosa. Tapi tetap aja, iya pastor saya ngerti manusia berdosa. Tapi gak adil, gara-gara Adam itu, kita itu jadi berdosa semua. Nah pertama, kalau kita bilang Tuhan gak adil maka sebenarnya kita sombong sekali. Betul atau enggak? Kita berpikir bahwa kita manusia yang fana dan terbatas. Menuduh Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahwa konsep keadilan kita lebih baik daripada konsep keadilan Tuhan. Itu sombong banget loh. Betul ya saudara? Oh Tuhan tuh gak adil. Dengarkan saya. Hanya karena saudara tidak mengerti kenapa. Bukan berarti reasonnya gak ada. Nangkap ya saudara? Seperti saya kasih contoh anak saya. Anak saya bilang waktu masih umur 2 tahun, 3 tahun. Saya jelaskan tentang kamu tuh perlu tidur supaya tubuhmu itu selnya rejuvenate. Gak ngerti, gak nyanda. Tapi saya bilang, kamu harus tidur. Apa, daddy, I still want to play, I still want to watch YouTube gitu ya misalnya ya. Mau umur 3 tahun. Tetapi saya gak bisa ngomong tentang bagaimana pentingnya tidur untuk pertumbuhan. Karena pada saat kamu tidur, kamu ada REM sleep, ada deep sleep, ada light sleep. Anak saya gak ngerti. Saya cuma bilang apa? No, tutup iPad-nya, tidur sekarang, sikat gigi dulu. Kenapa harus sikat gigi? Saya nggak punya waktu, saya nggak bisa jelasin kenapa kalau ada karang gigi dan yang lain-lain dengan nama-nama Latinnya yang akan membuat dia nggak sehat. Dia nggak ngerti, tetapi diajarin. Kamu sikat gigi, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, pakai ganti baju piyama, habis itu kamu tidur. Oh tidur, ya udah. Nah saudara, just because Jane nggak ngerti ada reasonnya, bukan berarti reasonnya nggak ada. Nangkap saudara? Nangkap saudara? Hanya karena saudara nggak bisa ngelihat, karena Tuhan itu mempunyai hikmat yang tidak terselami, bukan berarti reasonnya itu nggak ada, alasannya nggak ada. Jangan-jangan ada hal yang tidak kita lihat dan tidak kita mengerti, apa yang melampaui keterbatasan otak kita. Nah, tetapi ngomongin tentang misalnya kita ini dapat warisan dosa Adam, ini bukan konsep yang asing. Ini terjadi di mana-mana. Saya kasih ilustrasi. Misalnya, kalau Indonesia mengirimkan tim bulu tangkis ke luar negeri untuk sebuah pertandingan. Maka waktu tim itu menang, orang ngomongnya apa? Indonesia menang. Betul atau tidak saudara? Wih kemarin Indonesia menang. Waktu saudara buka Alkitab sebenarnya, buka koran, buka koran. Ya ini pendeta ya, kecuali buka Alkitab gitu saudara. Buka koran, tulisannya apa? Tim bulu tangkis Indonesia menang. Saudara orang Indonesia bukan? Saudara ikut bangga gak? Loh saya nanya ini, boleh dijawab. Bangga ya? Kenapa? Wong itu tim Indonesia, saudara merasa memiliki, betul ya saudara? Terus waktu mereka kalah, saudara juga sedih. Aduh kalah rere gitu. Padahal saudara gak ikut pertandingan loh. Saudara gak ikut latihan loh. Saudara gak ikut diet loh. Saudara gak ikut di lapangan bulu tangkis sampai keringatan loh. Tetapi waktu mereka menang dan waktu mereka kalah, saudara tidak main. Tetapi tetap somehow saudara ikut memiliki. Dan kalau Indonesia menang, nama Indonesia harum. Nama saudara pun juga rasanya ikut bangga. Indonesia menang. Kenapa saya tahu? Saya waktu di taksi pernah ngomongin tentang bulu tangkis ya saudara di Singapura. Wah langsung ngomong, wah Indonesia, badminton. Very good, very good, very good. Langsung ngomongnya, terus saya bangga. Iya, saya juga main badminton. Padahal ya gak ono apa-apa ya saudara ya. Tetapi kenapa kok bisa gitu? Karena saya merasa terasosiasi. Betul atau tidak saudara? Ini menunjukkan ada sistem itu. Saya kasih contoh lagi.
Kalau saudara lahir dari keluarga yang terpandang, terhormat, keluarga yang punya nama baik dan nama harum, saudara belum melakukan apa-apa. Saudara punya nama belakangnya papa saudara. Karena papa saudara itu orangnya dermawan, berhati mulia, koneksinya baik, namanya baik, tidak pernah nipu orang, tidak pernah selingkuh, baik banget pokoknya. Dan semua orang tuh tahu dia. Saudara punya anak, papa saudara itu punya reputasi seperti itu. Dan saudara jadi anaknya. Waktu orang ngelihat saudara, ada rasa hormat. Ada rasa sepertinya, wah ini anaknya Pak A. Luar biasa. Padahal saudara belum ngelakuin apa-apa. 10 tahun lagi saudara bisa saja hancur hidupnya. Tetapi kan masih belum 10 tahun. Masih sekarang. Semua orang menganggap saudara seperti papa saudara. Betul atau tidak? Sebaliknya. Kalau misalnya saudara lahir. Misalnya dari keluarga, misalnya keluarga itu misalnya mengalami begitu banyak sengketa, begitu banyak masalah, begitu banyak namanya kurang baik. Apa yang terjadi? Saudara belum ngelakuin apa-apa. Oh ini loh anak ini, oh ini loh. Apalagi di Surabaya, betul ya saudara ya? Semuanya tahu gitu saudara. Oh ini loh anak ini. Saudara belum ngelakuin apa-apa. Saudara dapat warisan nama buruk, betul atau tidak saudara? Kalau nama baik, tidak ada yang protes. Betul atau enggak? Tidak ada yang protes. Enak, aku dihormati, wasik gitu saudara. Tapi begitu nama buruk, saudara langsung protes. Aku enggak gitu ya. Betul atau tidak? Persis seperti kita. Begitu dapat warisannya adalah dosa, Tuhan enggak adil. Tetapi setiap hari saudara mendapatkan anugerah gratis. Nafas saja gratis, enggak usah bayar. Kesehatan saudara masih bisa makan rawon, soto, bakmi, enak semua. Itu adalah anugerah umum Tuhan kepada semua orang manusia. Saudara masih bisa menikmati sinar matahari yang indah. Itu enggak ada yang protes. Tetapi begitu ngomong tentang hal ini, protes. Nah saudara melihat ya, sebenarnya dunia itu pakai sistem yang sama. Makanya Kejadian 5 ayat 3, ini ayatnya banyak saudara. Kejadian 5 ayat 3 dikatakan apa? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki. Menurut apa saudara? Baca yang kuning 1, 2, 3. Menurut rupa dan gambarnya, bukan lagi gambar Allah. Tetapi menurut rupa dan gambarnya yang sudah jatuh dalam dosa. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi gambar Allah itu rusak memang. Matius 51, Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Loh lahir loh, merocok lahir loh. Kok bisa menyimpang gimana caranya? Karena ada virus dosa. Yesaya 48 ayat 8b. Orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Jadi saudara kalau kita ini ada di dalam Adam karena dahan-dahan pohon. Dalam sebuah pohon. Sebelum mereka tumbuh dan keluar. Kalau pohonnya itu pohon mangga. Maka dahan-dahan itu tumbuh, keluar daunnya, rantingnya, akhirnya buahnya otomatis adalah dahan mangga, daun mangga, buahnya buah mangga. Karena Adam orang berdosa, maka kita sebagai dahan-dahannya, buah dari Adam adalah orang berdosa. Jadi itu saudara pemikirannya. Kalau saudara somehow yang Anda jadi Adam. Ada yang bilang gini, Adam itu nanti kalau di surga pasti dihakimi banyak orang. Ketemu, iki gara-gara awakmu ya. Kene kabeh susah. Covid, kanker, ya repot gara-gara kamu. Coba ya, sebelum kita ngomong gitu, dibalik. Kalau misalnya Anda yang diciptakan Tuhan pertama kali. Ini loh yang Rasul Paulus mau ngomong. Kalau kamu yang jadi Adam, tukar tempat wis. 2000 tahun kemudian, 4000 tahun kemudian, 6000 tahun kemudian, terserah. Hasilnya akan sama. Karena kamu juga akan jatuh dalam dosa. Jadi kita semua dianggap berdosa karena Adam. Kita menjadi pendosa di dalam Adam. Nah tetapi, lihat ini. Luar biasanya. Ada, kan kita kan protes tadi. Sistem ini enggak benar ini, sistem ini enggak enak ini.
Tetapi dengarkan saudara, justru Tuhan memakai sistem yang gak benar ini untuk rencana keselamatannya. Di sini. Karena saya garis bawahi, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Maksudnya saudara dan saya kan dosanya lain sama Adam. Tetapi kita tetap berdosa. Terus ini ngomongin tentang Adam. Ternyata Adam ini yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi sistem ini yang tadi kita protes, banyak manusia protes, orang ateis protes, orang agnostik protes, orang yang gak percaya Tuhan protes, gak fair. Padahal kalau kita lihat sistem di dunia sebenarnya sama persis. Ya, tadi saya udah cerita bagaimana sistem ini ternyata ada di mana-mana. Ya, misalnya saudara tim sepak bola, kalau ada satu orang yang kartu kuning 2 kali apa yang terjadi? Satu tim di penalti toh? Satu tim di penalti kenapa? Yang kartu kuning 2 kali dapat kartu merah harus dikeluarkan. Kalau ada satu tim yang jaga lawannya di dekat gawang apa yang terjadi? Tendangan penalti. Kenapa kok yang 10 orang? Padahal yang salah cuma 1 orang. Kenapa yang 10 orang gak protes? Itu kan dia. Kok tim kita di penalti gak bisa dong? Gak bisa gitu saudara. 1 orang berbuat salah, seluruh tim kena. Betul atau tidak saudara? Itu sistem dunia. Dan sistem ini yang dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Karena Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Ini luar biasa banget. Artinya kabar buruk yang kita pikir gak adil ini juga dipakai sebagai jalan keluar yang merupakan kabar baik. Sehingga obatnya itu ada. Saudara. Nangkap saudara. Ya. Apa yang kita anggap tidak adil justru adalah kabar baik yang menjadi jalan keluar yang telah Allah sediakan. Saudara. Ini luar biasa. Coba kita baca ayat 15. Tetapi, ini ya. But the grace of God. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jadi setelah Rasul Paulus ceritain tentang bagaimana Adam ini ngerusak segalanya. Dan kita semua yang gara-gara keturunan Adam itu kena konsekuensinya. Banyak orang bilang enggak adil. Tetapi yang kamu pikir enggak adil itu, yang kamu pikir bahwa gara-gara Adam itu kamu kena konsekuensinya, kena akibatnya. Justru melalui ini ada jalan keluar. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran 1 orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena 1 orang. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah dia mau ngomong gini, kalau Adam yang pertama itu gagal, Yesus adalah Adam yang kedua. Atau Adam yang terakhir karena gak ada Adam lagi. Ya saudara. Ini Adam yang kedua ini gak gagal. Adam yang kedua justru membuka jalan dan memberikan obatnya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Ini luar biasa. Nanti tenang saudara. Saudara mungkin mulai bingung. Oke pastor, oke saya mengerti ini. Apa hubungannya dengan hidup saya? Nanti saya akan berikan kepada saudara. Oke? Sabar. Katakan pada kanan kirimu, sabar. Sabar. Amin saudara ya. Sekali lagi kalau saudara dengerin khotbah doktrinal, saudara dengerin khotbah Injil, itu mengubah cara pandang saudara, mentransformasi hati saudara, bukan langkah-langkah praktis. Nanti langkah-langkah praktisnya saudara akan ketemu sendiri. Kalau saya kasih saudara langkah-langkah praktis, saudara akan melakukan langkah-langkah praktis tanpa hatimu berubah. Nangkap saudara ya? Ya, oke. Kita teruskan. Ayat 16-nya dikatakan begini. Ini by the way khotbah eksposisi, jadi per ayat. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa 1 orang. Karena apa? Kasih karunia Allah itu jauh lebih berkuasa daripada kuasanya dosanya Adam itu tadi. Sebab penghakiman atas 1 pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Dengarkan saya. Pelanggaran Adam yang pertama membawa penghukuman, condemnation.
bagi kita. Betul ya saudara? Tetapi pengorbanan Adam yang kedua mendatangkan kebenaran, justification bagi kita semua. Bukankah ini merupakan kabar baik saudara? Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, saudara bukan lagi hidup di bawah penghukuman. Tidak lagi hidup di bawah kutuk. Tetapi saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah dan saudara hidup di bawah berkatnya Allah. Ini luar biasa sekali. Ini merupakan suatu kabar baik yang luar biasa. Hari ini ya nanti di APS saudara akan belajar pelayanan pelepasan. Kenapa kalau saya masukkan itu? Kadang-kadang kita ini berpikir bahwa kita ini setelah terima Yesus masih butuh dilepaskan lagi dari berbagai macam rantai-rantai, ikatan-ikatan dosa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam hati saudara, yang namanya roh setan, kutuk dosa sudah tidak ada lagi. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup saudara, saudara tidak bisa disantet. Kalau saudara ada Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara tidak bisa dirasuki setan. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan kabar baik. Kenapa? Karena di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Katakan sama-sama, saya ciptaan baru. Amin. Saudara di dalam Kristus, saudara nggak bisa dihantui lagi, nggak bisa. Justru setan yang takut sama saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, saya sudah dengar begitu banyak cerita dari jemaat. Orang-orang itu takut setan ya. Setan yang takut. Banyak orang yang, loh, kakakku diganggu. Pegawaiku diganggu. Kok saya nggak pernah diganggu ya? Iya, aku tahu kenapa. Kenapa? Di dalam kamu ada Kristus. Kamu nggak bisa diganggu. Kristus itu yang bersinar terang sehingga setan nggak bisa masuk. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekelilingmu aja yang diganggu. Tetapi kamu yang punya Kristus gak usah takut. Kamu doakan aja. Pastor bantu saya. Oke, tak bantu. Tetapi saya kasih tak bantu sekali, habis itu kamu ngelakuin sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam saya itu sama Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Kita lakukan sama-sama, habis itu kamu lakukan sendiri. Wong ini rumah-rumahmu kok. Wong ini perusahaan-perusahaanmu kok. Kenapa harus panggil saya lagi? Saya mau kasih tahu ya, kenapa kok banyak orang senang dipanggil-panggil gitu? Karena habis itu dikasih amplop. Saya kasih tahu, mestinya digembalakan, diajari supaya mereka bisa ngusir sendiri. Amin saudara. Jadi bukan jadi obyekan. Lah inilah sama dengan sistem korupsi. Betul saudara? Jadi pelanggaran Adam yang pertama memang membawa kita ke dalam kutuk dosa. Gak heran orang kalau di dalam Adam hidupnya khawatir, hidupnya ketakutan, hidupnya penuh dengan berbagai macam duka. Tetapi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Anda orang benar bukan karena kebenaran Anda. Saudara gak punya hak untuk sombong, gak bisa. Kenapa? Oh kamu orang berdosa kok. Tetapi karena kasih karunia Allah, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya menerima anugerah kasih karunia Allah. Roh Kristus tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam hidup. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Wow. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini luar biasa sekali. Amin saudara. Amin. Dan ayat 17. Lihat, dia jelasin lagi. Jadi amat dia diulang lagi tetapi sekarang dengan kabar baiknya. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima apa? Ayo baca sama-sama. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow. Saudara, apa yang terjadi? Melalui konsep ini, kan konsepnya adalah ada sebuah asosiasi. Kita gara-gara Adam terasosiasi sama Adam yang berdosa. Tetapi melalui iman, saya tidak usah jelasin karya Kristus ya. Saudara udah jelas waktu Paskah. Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Dia memberikan kepada kita apa yang tidak layak kita terima. Dosa kita ditanggung. Apa yang mulia, apa yang benar, apa yang suci dari Tuhan.
ditransferkan kepada kita. Itu yang terjadi. Nah, terus kemudian di sini dikatakan bahwa karena kita menerima itu, maka kita ini sekarang tidak lagi hidup di bawah Adam lagi. Sekarang melalui iman kepada Kristus kita terasosiasinya bukan kepada Adam, tetapi kepada Kristus. Nah, disinilah yang namanya konsep imputasi. Katakan sama-sama imputasi. Imputasi, bukan amputasi ya saudara. Imputasi, imputation. Imputation. Apa artinya? Suatu tuduhan yang diperhitungkan terhadap seseorang. Melalui Adam, kita berdosa karena dosa Adam. Melalui Kristus, kekudusan Kristus, dituduhkan kepada kita, padahal kita orang berdosa. Tetapi sama Allah Bapa melalui Kristus, saudara orang kudus, saudara orang benar, saudara orang yang ditebus, saudara adalah milik Kristus. Dikatakan ayat 18 dan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin saudara ya. Luar biasa loh ini. Kalau tadi yang di ayat 12, gara-gara Adam masuk dosa, masuknya kematian, menjalarnya kematian ke semua orang. Tetapi melalui Kristus, di dalam Kristus, ayo baca sama-sama. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Kita memiliki kehidupan. Kita adalah orang benar. Amin saudara. Katakan sama-sama, saya sudah dibenarkan. Katakan sama-sama, saya memiliki kehidupan. Katakan sama-sama, saya adalah orang benar. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Inilah Injil saudara. Sehingga hidup saudara tidak lagi di bawah kutuk. Hidup saudara tidak lagi di bawah dosa. Memang bisa gak jatuh dalam dosa? Bisa, tetapi dengarkan saya. Orang yang sudah di dalam Kristus, habitatnya bukan lagi dosa. Saya kasih contoh. Kalau bebek dilempar ke dalam air, ya dilempar ke dalam air, apa yang dia lakukan? Bebek loh dilempar ke dalam air, apa yang dia lakukan? Berenang. Kalau ayam dilempar ke dalam air, terbang keluar dari air. Kenapa kok bisa gitu? Bebek di dalam air itu habitatnya. Betul ya saudara? Kalau ayam ditaruh di dalam air, bukan habitatnya. Orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, kalau di dalam dosa, itu bukan lagi habitatnya. Pasti gak nyaman. Bisa gak jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi ada keinginan untuk bertobat. Ada keinginan, Tuhan, aku tadi kenapa ya? Kok bisa marah-marah, meso-meso kayak gitu? Tuhan kenapa ya aku tadi kok membandingkan diriku dengan orang lain? Aku minder. Aduh Tuhan, bukankah penerimaanku dari Engkau Tuhan? Saudara bisa mikir gitu. Kenapa? Karena habitat saudara bukan lagi di dalam dosa. Amin saudara. Habitat saudara adalah di dalam Kristus. Maka yang saudara sukai waktu saudara dengerin tadi lagu pujian. Dalam Kristus kekuatanku. Engkaulah yang menjadi kuasa kebangkitan bagi. Saudara bisa nangis. Kenapa? Karena itu habitat saudara. Saudara mau melayani Tuhan. Saudara ngelihat orang yang kesusahan. Saudara mau nolong. Kenapa? Itu habitat saudara. Saudara kepingin melakukan apa yang Kristus lakukan karena Kristus ada di dalam engkau. Saudara tidak tahan terhadap ketidakadilan. Karena Kristus adalah Allah yang adil. Tapi saudara gak marah. Saudara tetap melakukannya dengan kasih. Kenapa? Karena Kristus adalah kasih. Amin saudara. Ini loh bedanya saudara. Ini luar biasa sekali. Kemudian ayat 20. Saya hampir selesai. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Wah, maksudnya apa? Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Gini loh saudara, kenapa kok hukum Taurat diberikan?
saya udah pernah ya menjelaskan di khotbah-khotbah yang lalu bahwa hukum Taurat itu ditunjukkan, diberikan untuk menunjukkan bagaimana kita tidak mampu. Kita ini orang berdosa, dosa jadi kelihatan semua. Makanya Martin Luther bilang begini kan, the law discovered the disease, but the gospel gives the remedy. Ini persis adalah seperti tema khotbah kita hari ini. Hukum Taurat diberikan untuk nunjukin penyakitmu itu loh apa. Seperti mesin CT scan. CT scan itu menunjukkan keadaan paru-paru kita. Ini kan ngomongin orang-orang yang COVID ya sudah. Kalau di ronsen itu, di X-ray itu nggak cukup, harus di CT scan untuk lihat. Tapi CT scan itu bukan obatnya COVID, nggak bisa. Dia hanya menunjukkan, ini loh, ada pneumonia, ini ada banyak lendir di paru-parumu. Kamu harus minum ini. Ada yang lain. Hukum Taurat tidak bisa menyembuhkan kamu. Makanya saya kasih contoh ya saudara ya. Misalnya kalau saudara punya kaca. Ya, saudara punya kaca. Terus kemudian saudara waktu ngaca, ini saya taruh sini nih. Tulisannya I am guilty. I'm a sinner gitu ya. I'm bad gitu ya. Terus saudara lihat diri saudara sendiri. Apakah ini bisa gara-gara saudara lihat kaca ini tiba-tiba hilang? Enggak, tapi kaca itu menunjukkan bahwa ono post-it note di ndasmu iki lho. Gitu, mesti dicopot. Ya siapa yang nyopot? Ya tangan kan. Itu untuk kalau muka kita. Dosa, siapa yang copot? Siapa yang tanggung? Siapa yang membuat jalan supaya saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam dosa? Kristus. But God, Allah sendiri yang melakukannya. Karena dia tahu kita tidak mampu untuk mencopotnya. Saudara. Dan itulah sebabnya Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Demikian baca yang kuning sama-sama. Yang keras, 1, 2, 3. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ada kuasa yang besar di dalam hidup kita. Yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Justru kuasa itu yang mengalahkan dosa. Luar biasa. Waktu saya lihat ini, aduh Tuhan. Kuasa yang begitu luar biasa itu bukan nun jauh di sana. Tetapi sekarang ada di sini. Bersama dengan saudara dan saya. Dan di sini bukan untuk nengking-nengking penderitaan. Untuk kan seperti orang-orang word of faith gitu ya. Yang percaya bahwa iman ini akan menciptakan. Bukan. Tapi supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Supaya kita mengubah semua penderitaan ini menjadi pertumbuhan iman kita. Supaya kita tidak hidup di dalam dunia lagi. Tidak bersandar. Bukan hidup di dalam dunia. Bersandar kepada dunia lagi. Tapi semakin bersandar kepada Tuhan. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara. Sebagai penutup. Ada seorang anak yang berusia 6 tahun di Amerika Serikat. Namanya Bridger Walker. Menyelamatkan adik perempuannya dari serangan anjing. Sebuah aksi heroik yang terjadi pada hari Kamis. Oh belum. Saya pertamanya mau klik sendiri. Di Cheyenne, Wyoming ya saudara. Bridger berdiri di antara adik perempuannya dan anjing yang sedang mengamuk. Demi melindungi adiknya, Bridger mendapatkan serangan berupa gigitan di wajah dan di kepalanya oleh anjing herder. Saudara. Besar anjingnya. Berdasarkan keterangan dari tantenya, Nikki Walker, anjing yang menyerang Bridger itu jenis German Shepherd. Akibat gigitan anjing itu Bridger perlu dilarikan ke UGD di rumah sakit dan mendapatkan 90 jahitan. Ya, saudara lihat ya, itu mukanya. Dan karena ini dimasukkan Instagram, terus viral. Dan pada waktu itu, ini tahun lalu saudara ya, Juli tahun lalu. Itu para pemain film The Avengers itu janjian untuk ngomong sama Bridger. Bahkan Tom Holland yaitu yang main jadi Spider-Man itu telepon dia dan ngasih selamat, thank you for your courage. Saudara tahu kenapa aksi-aksi heroik seperti ini itu selalu menjadi sebuah inspirasi? Saudara tahu ya? Kenapa kok bisa seperti ini? Karena sebenarnya setiap kita ini sedang mendambakan seorang pahlawan, hero.
Dan kita berusaha untuk jadi hero itu, tetapi itu tidak pernah bisa memuaskan kita. Dan aksi heroik ini sebenarnya telah dilakukan oleh Kristus. Nah saudara, kalau saudara udah lihat ini, saudara ngelihat, wow luar biasa banget ya. Dengarkan saya, anak itu ngelihat adiknya mau diserang sama German Shepherd, anjing. Dia menghadang anjing itu sehingga mukanya yang digigit, diseret sampai dia harus masuk ke IGD. Dengarkan saya, apa yang Yesus Kristus lakukan. Waktu saudara ada di bawah kuasa dosa, kutuk dosa, maut itu menerkam saudara. Maut itu menyiksa saudara. Maut itu membelenggu saudara. Pada waktu terkaman maut itu mau menghajar kita semua, Yesus berdiri di depannya. Yesus menghadang maut. Yesus menanggung maut. Yesus membiarkan dirinya hancur. Bahkan waktu dia dipukuli, waktu dia diludahi, waktu dia dipaku di atas kayu salib, waktu dia dicambuk sampai tubuhnya tidak seperti anak manusia. Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu dia ada di atas kayu salib, dia menanggung semua terkaman maut yang semestinya kita tanggung. Dia menanggung semua pukulan maut yang semestinya saudara dan saya tanggung. Tidak ada bandingannya sama apa yang preacher lakukan. Tetapi karena itu, karena saudara dan saya sekarang ada di dalam Kristus. Bukan cuma hanya dia menerima terkaman dan pukulan maut, tetapi kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita. Saya. Jadi kalau Kristus yang diterkam oleh maut, tetapi kita dapat apa? Kita dapat kebenarannya. Kita dapat kemuliaannya. Kita dapat kesuciannya. Kita dapat kekudusannya. Karena itu saudara dapat berkata tadi seperti itu. Di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Di dalam Kristus kita memiliki kehidupan. Di dalam Kristus kita adalah orang benar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Implikasinya yang terakhir. Apa sih? Efeknya sama hidup kita apa? Melalui apa yang Kristus lakukan, kita bisa at rest, tenang. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya bisa tenang. Saya bisa tenang. Kenapa? Karena Kristus sudah menang. Saudara pernah nonton film yang sudah tahu akhirnya? Apa yang terjadi? Saudara udah gak terlalu tegang. Betul gak? Kenapa? Saudara sudah tahu akhirnya. Dalam dunia ini semua penderitaanmu gak usah tegang-tegang. Kenapa? Karena Kristus sudah menang. Kita bisa tenang. Rhyming ya saudara. Karena Kristus sudah menang, kita bisa tenang. Ayo katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Karena Kristus sudah menang, kita bisa tenang. Yang setuju katakan amin. Ini loh ada sebuah quote dari Charles Spurgeon. Child of God, you cost Christ too much for him to forget you. Anak-anak Tuhan, harga yang telah dibayar Kristus sudah terlalu mahal untuk dia melupakan kamu. Dia gak mungkin tinggalkan kamu. Dia sudah buktikan cintanya kepadamu di atas kayu salib. Mana mungkin dia biarkan kamu sendirian saat kamu terbaring di rumah sakit. Mana mungkin dia tinggalkan kamu sendirian pada saat kamu dikejar-kejar oleh orang-orang yang mungkin mau melukai kamu atau mau menyakiti kamu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan orang-orang yang ditebusnya binasa dan gagal. Karena rencana penebusannya sempurna dan tidak akan gagal. Yang kedua saudara, kita juga bisa courageous, tabah, berani. Bukan karena kita berani ngawur, tetapi Kristus yang berani. Seperti tadi anak preacher, courageous sekali melindungi adiknya. Kita memiliki Kristus yang paling berani. Sehingga di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Kristus bersama dengan kita. Dan yang terakhir, kita memiliki hope, pengharapan. Saudara tahu di atas kayu salib, kita ngelihat hal yang terburuk dan yang paling mengerikan atas apa yang telah dilakukan dosa. Tetapi di atas kayu salib kita juga melihat
bagaimana Tuhan yang berkuasa tidak bisa digagalkan oleh kuasa dosa. Kuasa kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada dosa saudara. Amin saudara. Dan hari ini kita sudah menerima itu semua. Maka saudara dan saya memiliki pengharapan. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Di atas salib kasih karunia Tuhan mengalahkan dosa. Di atas salib kehidupan menang atas kematian. Mari sama-sama kita nyanyikan dalam Kristus.